hari ini kita telah melaksanakan PKKS. Semoga sekolah SMP IT Nurul Rahman makin hebat. Kita kasih tahu dulu nih untuk tim PKKS SMP IT Nurul Rahman yang sudah menyiapkan sedemikian rupa, sudah sangat lengkap, semuanya terperinci, bisa dibaca gitu ya, bisa terbaca, kemudian dari layanan ekspor juga terbaca ya. Nanti juga Bapak Ibu guru ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini di kegiatan PKKS ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mungkin saat ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan nikmat sehat itulah merupakan satu nikmat yang luar biasa yang selalu kita syukuri, di mana saudara-saudara kita di seberang sana tidak bisa menikmati indahnya dunia gitu ya. Tapi yang saya hormati, PKKS di SMP IT Nurul Rahman ini, walaupun mungkin saya dari kebagian yang penilaian dari orang tua dan juga supervisi penilaian anak dan guru gitu ya. Namun ketika kita bisa membaca Google Site-nya, kita sudah bisa melihat bagaimana sih jalannya kegiatan sekolah atau program-program sekolah di SMP IT Nurul Rahman ini. Nah, dari hasil yang kita cermati dari ekspos dan sebagainya, luar biasa sekali SMP IT Nurul Rahman ini di dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Luar biasa sekali, kita apresiasi untuk SMP IT Nurul Rahman ya. Ini di bawah manajemen dari Bapak Haji Fauzan, semuanya diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga orang tua dan anak-anak itu ada kepuasan. Jadi ada kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan di SMP IT Nurul Rahman, karena yang terpenting kemajuan sekolah itu adalah kepuasan pelanggan. Dalam hal ini adalah siswa dan orang tua. Nah, tadi hasil dari wawancara itu semuanya alhamdulillah Pak, baik, Masya Allah, mereka sangat bersyukur sekali. Saya kan memang bertanya, ayah bunda nih, hal baik apa sih yang sudah diberikan oleh SMP IT Nurul Rahman ini? Baiknya mah banyak banget Bu, terutama dalam peningkatan karakter ya, peningkatan karakter terhadap anak saya itu benar-benar membawa kemajuan gitu ya, baik itu dari keimanannya, menjalankan ibadahnya, dan juga penerapan kedisiplinannya. Jadi anak tuh nggak ada tuh makan sambil jalan, itu sudah nggak ada gitu ya. Jadi alhamdulillah itu ada di anak saya gitu loh, sudah terbangun tuh, jadi makan harus duduk, tidak bicara, itu dari adab itu saja saya sudah merasakan bedanya gitu ya. Terus selain itu apa masukan? Kalau masukan sepertinya nggak ada, semuanya sudah baik di sini. Jadi saya bingung untuk memberikan masukan. Tapi kalau masukan dari orang tua, ini nih Bu, paling hanya semacam apa sih, papan enak itu loh, mana ke toilet kan, kalau ini kan suka ada ya papan penunjuk, sehingga kita nggak bingung nih, misalkan mau ke masjid ke arah mana tuh. Hanya itu saja sih masukannya, karena kan ini ruangannya cukup, lahannya juga cukup luas ya, sehingga kita nggak bingung bertanya-tanya kalau sudah ada papan petunjuknya. Itu sih masukan dari orang tua. Kalau dari anak-anak itu juga semuanya sama ya. Saya tanya satu persatu, nggak boleh sama nih pendapatnya apa yang sudah terbaik di sini. Memang betul tentang penanaman karakter. Kemudian tadi yang kedua adalah saya suka dengan
gerakan GDS-nya ya, gerakan disiplin siswa ya. Ini bagus Bu di sini, jadi tertata karena ada yang ada yang mengingatkan ketika mungkin ada yang terutama di sampah ya, terutama di anak tidak buang sampah pada tempatnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga saya kasih masukan apa yang sudah baik, malah begini Bu, itu saya itu ini Bu, gurunya kayaknya kok pelatihannya banyak banget gitu. Loh kamu taunya dari mana kok pelatihannya banyak gitu? Enggak, kadang-kadang saya melihat tuh gurunya itu kayaknya ada yang dikerjain. Ketika saya tanya ngerjain apa, ini lagi ngerjain pelatihan. Saya nggak tahu nih pelatihan apa gitu ya. Jadi anak tuh kan kasihan Bu kalau kebanyakan pelatihan gitu. Tapi suka kosong nggak sih? Enggak sih Bu, kalau kosong mah enggak gitu. Kadang-kadang saya melihat guru itu ngerjain di laptop tuh apa gitu ya. Ternyata sedang mengerjakan pelatihan. Saya kurang tahu nih pelatihannya apa yang lagi ada PPG atau apa nih. Ini karena sekolahnya karena tidak keterima di negeri atau langsung memang percaya di sini. Saya langsung Bu, bukan karena tidak diterima di negeri, karena memang saya pengen anak saya bisa terbentuk karakternya di sini, gitu ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi ternyata ada kepuasan tentang pendidikan karakter di sini. Nah, untuk supervisi ini emang perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan karena di dalam membuat pelaporannya itu belum terlihat belum terlihat rapi kalau menurut saya ya. Jadi memang kalau kemarin memang tentang supervisi nggak ada ya kemarin ya. Mungkin itu yang menyebabkan di sini sedikit terlena ya, tentang terlena banget sih enggak, sudah dilaksanakan, sudah sistemnya itu berdua-dua atau gimana gitu ya Pak ya, supaya observasinya gitu ya. Jadi ada misalkan matematika di mana Pak Bu? Sama satu rumpun ya, kalau nggak salah itu satu rumpun atau bagaimana gitu ya. Jadi begini Pak, ini masukan saja untuk kedepannya, karena ini kan salah satu sekolah penerima BOSIN ya. Otomatis memang pembelajaran mendalam ini harus benar-benar diimplementasikan dengan baik gitu ya. Nah, maka untuk melihat sejauh mana sih pembelajaran mendalam ini benar-benar sudah diimplementasikan dengan baik, maka perlu ada supervisi ya. Nanti dengan Bu Atik mungkin akan dikasihkan. Kita tahu bahwa supervisi itu kan ada kegiatan praknya, ada kegiatan saat, ada kegiatan refleksinya atau paskanya gitu ya. Nah itu jadi kalau nanti misalkan nih ditunjuk nanti ya ke depannya ditunjuk mungkin timnya ada 5 orang atau jadi satu orang itu kira-kira bisa 4 guru lah gitu ya, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak kasihan. Jadi apalagi kalau semuanya dikerjakan oleh kepala sekolah sendiri nggak kepegang gitu ya. Jadi satu guru mungkin bisa 3 atau 4 guru, tapi memang menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Satu kesatuan yang utuh itu bagaimana? Tadi ada instrumennya, kemudian per orang itu misalkan ini laporan observasi atau supervisi dari Bu Riana misalkan, ada praknya, berarti ada praknya itu ada foto praknya, ada dokumennya, kemudian ada saat. Nah ketika saat itu kalau bisa fotonya itu berupa kolase foto, karena yang namanya saat jangan hanya ada satu foto, karena kita akan melihat bagaimana sih kondisi pembelajaran di kelas. Ada nggak anak sedang berdiskusi, kolaborasinya ya? Ada nggak anak sedang presentasi? Ada nggak pemanfaatan digital gurunya gitu? Itu perlu beberapa foto, syukur ada cuplikan videonya. Nah itu jadikan menjadi satu folder. Nanti jadi kalau supervisornya ada 5 orang, masing-masing 5 orang itu memberikan
laporannya. Oh, jadi siapa tadi, Pak Dayat misalkan, punya tugas mensupervisi 3 guru, berarti Pak Dayat ini melaporkan 3 guru tadi dalam satu folder. Folder guru A, folder guru B, folder guru C. Nah, itu sudah dibiasakan menggunakan Google Drive ya. Nah, kalau sudah, berarti siapa yang bagian finishingnya, yang membuat laporannya. Nah, laporan itu berarti dari itu tadi data-data yang diberikan oleh beberapa supervisor tadi. Nah, ini apapun itu kurikulumnya, supervisi hendaknya tetap dilakukan karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran gitu ya. Kalau itu ingin disandingkan lagi dengan pendirian kinerja guru, boleh-boleh saja, tapi harus ada instrumen yang lain, karena kalau hanya pengamatan pembelajaran saja kurang. Misalkan absensinya, buku nilainya gitu ya. Terus ketika saya melihat modulnya atau modul ajarnya, sepertinya memang harus ada penguatan lagi Bu untuk membuat SPP pembelajaran mendalam ini, karena saya lihat beberapa SPP-nya itu untuk DPL-nya itu juga ada beberapa guru yang masih DPL-nya itu gotong royong gitu. Terus kemudian ketika ada DPR-nya yang 8, semuanya masih dicantumkan. Nah, terus beberapa lagi temuan, ini penilaian sumatifnya adalah ada membuat apa sih penelitian ini atau apa. Terus kemudian ada proyek ini, ada proyek itu. Nah, saya lihat ini penilaian sumatif kok banyak sekali, mana nih yang akan dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi kalau sumatif itu yang mana yang mau dipilih kalau memang dia berupa praktek gitu ya. Itu jangan hanya, memang benar kita membuat SPP modul itu banyak yang menggunakan IE-nya ya. Tapi jangan semua ditelan mentah-mentah, tapi dipilih, disesuaikan. Ini kita laksanakan enggak sih gitu. Kalau enggak ya jangan diambil gitu. Kalau memang sudah memilih misalkan praktek, ya praktek itu berarti ada instrumennya. Maksudnya instrumen itu perintahnya dulu, soalnya itu apa, perintahnya sampai ke rubriknya. Jadi pesan saya sih mungkin nanti perlu penguatan kembali di dalam membuat modul ajar pembelajaran mendalam sampai ke asesmennya. Karena nanti masih ada waktu. Ini loh perlunya PKKS, jadi gitu ya, perlunya PKKS ya. Kita benar tidak memungkiri bahwa pelayanan peserta didik itu adalah yang utama. Tadi kan ketika saya tanya kapan ini waktu belajar guru, itu setengah jam tapi rutin setiap hari, ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Dijelaskan sebentar, terus kemudian dilaksanakan, ada tagihan, ada yang melihat nih sudah seperti apa sih RPP-nya, kalau perlu dipresentasikan. Nah, ketika pemahaman ini sudah semuanya semuanya sama, maka laksanakan supervisi itu tadi untuk melihat sejauh mana nih pembelajaran mendalam ini sudah dilaksanakan. Jadi supervisi itu bisa menjadi 2 kali, yang satu di semester Januari sampai Juni, yang satunya bisa di Juli sampai Desember. Itu yang masukan saya tentang pembelajaran mendalam. Kemudian kalau tentang kewirausahaan, tadi saya hanya sedikit di bagian 1 dan 2 itu literasinya sudah bagus programnya Pak. Tadi kan sudah ada kegiatan, kemudian timing waktunya, kemudian antara laporannya juga sudah nyambung ya, ada buku tentang utopia ini ada nyambung gitu loh. Nah, demikian juga untuk program sekolah sehat sebenarnya sudah ada, mungkin perlu lebih rinci lagi. Kita tahu bahwa sekolah sehat itu kan kita mengacu pada trias UKS ya, pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan,
pendidikan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, di pendidikan kesehatan itu apa saja yang mau dilakukan gitu kan, banyak sekali pendidikan kesehatan itu. Bisa literasi tentang reproduksi, bisa literasi tentang bahaya rokok, narkoba dan sebagainya. Nah itu mana nanti yang terlaksana ya sub-subnya. Nah sub-subnya itu bisa mengacu pada stratifikasi UKS, bisa juga mengacu pada pedoman pedoman UKS sama pedoman sekolah sehat. Itu aja. Jadi kalau itu sudah terlaksana per item, jadi programnya sudah jelas. Karena yang namanya program itu adalah acuan kita di dalam bekerja selama 1 tahun. Tergantung siapa nanti. Misalkan, ini yang bagian sekolah sehat, ini yang bagian literasi, ini yang bagian PPKS tadi. Ya. Nah itu semuanya ketika membuat program yang real aja, yang memang mau dilaksanakan oleh sekolah. Walaupun kita sudah merancang 10 kegiatan, namun kadang-kadang karena sesuatu hal 10 yang kita rencanakan itu tidak terlaksana. Jadi itu saja tambahan dari saya di dalam penyusunan program. Karena program itu menjadi acuan kita bekerja di dalam 1 tahun, maka hendaknya jelas kegiatannya, kapan dilaksanakannya, siapa yang bertanggung jawab. Nah itu saja sih Bapak Ibu. Jadi gak banyak sih sebenarnya masukan, sebenarnya nggak ada, hanya penyempurnaan saja. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bu Atik. Saya sendiri apabila ada kekurangan di dalam penyampaian ini, mohon maaf ya Pak yang sebesar-besarnya. Silakan Bu Atik. Dari saya juga tadi sudah disampaikan, tapi mungkin untuk lebih menginfokan untuk yang lainnya ya. Di antaranya sama ya tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Bu Rini, beberapa sudah disampaikan, jadi saya yang kekurangannya saja. Di antaranya adalah pelaksanaan program G7KAI ya. Kalau tadi judul-judulnya mah sudah ada, pelaksanaannya juga sudah ada. Hanya dalam program itu nama dari KAI-nya itu nggak muncul ya. Misalnya di program itu adalah munculnya 8 DPL, tetapi ini ngambil tema dari 7 kebiasaan, itu kan ada 7 ya. Nah ini yang mana gitu ya, itu yang fokusnya apa. Kemudian G7K ini belum ada dalam kurikuler. Jadi tadi bahkan ide malah dari Bu Miss Mary ya tadi menyampaikan, boleh nggak kalau kami itu satu-satu dulu lah biar anak-anak tuh benar-benar paham. Kan ada 7 misalnya, mereka dikasih pemahaman tentang bangun pagi itu biar nggak numpuk-numpuk. Saya bilang ya bagus, memang itu yang seharusnya ada sebagai kurikuler. Jadi kita memberikan pembiasaan, bukan hanya sekedar udah laksanakan aja gitu ya, tapi ada kesadaran yang harus dibentuk pada siswa kita. Kenapa sih perlu bangun pagi? Apa manfaatnya? Apalagi kalau dikaitkan dengan agama gitu kan. Emang kita bangun pagi itu ada iniannya, dalilnya gitu kan. Kalau misalnya bangun siang, emang ada melawan agama, ajaran agama. Nah, kalau ada demikian mungkin anak-anak akan lebih pahamnya dengan dia harus bangun pagi gitu. Dengan ilmu dunia kesehatan juga apa emang gitu kan. Mereka mencari sendiri pemahaman terkait bangun pagi ini, sehingga dia oh iya ya bangun pagi begini harus begini, ternyata untuk kesehatan juga begini. Atau mungkin juga dikaitkan dengan karakter yang nantinya itu mempengaruhi kinerja. Kalau misalnya bangun siang itu biasanya ya
anak itu pasti akan tidak bisa memanage diri. Orang yang nggak bisa memanage diri ya nantinya bekerja pun tidak dipercaya, gitu kan. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang harus ditumbuhkan, yang bisa dilakukan dalam kokurikuler. Jadi tidak hanya sekedar mengisi jurnal, tapi ada pemahaman. Mungkin pertama tentang bangun pagi, berikutnya lagi. Nah, kalau sudah mereka juga dengan misi ikhlas gitu loh. Orang dan tadi ya kerjasama dengan orang tua, sebaiknya itu kita lakukan. Ada sosialisasi kepada orang tua. Tadi orang tua ditanya Bu tentang itu juga ya? Ya. Mereka Paham sedikit tapi tahu apa ya, pas saya tanya Ibu benar tahu nggak gitu apa ya Bu, coba terus dia mengingat-ingatkan itu ya Bu ya yang kayak bangun pagi terus kita disuruh tanda tangan itu ya betul. Ada nggak itunya? Ada Bu, itu bukunya udah lama kok Bu, nggak baru-baru ini artinya sudah dilaksanakan dari bulan ini. Iya. Ada ya ada Bu. Mungkin belum kerjasama yang diminta ke orang tua untuk mengontrol ya. Memang kalau tidak kita ketemu terus menginfokan, ya orang tua merasa terbebani. Ngapain sih di sekolah merepotin aja kayak kita nggak punya kerjaan aja. Tapi saya tanya kenapa, karena di ekspos belum muncul Pak. Nah, kan di ekspos belum ada ya. Iya. Pokoknya di ekspos sudah muncul. Kayak maka saya nanya kepada anak sama orang tua. Tapi jurnalnya udah. Nah, tadi perlu pemahaman tentang jurnal kerjasama dengan orang tua. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa memang ini upaya pemerintah untuk meluruskan pola hidup anak. Kalau mau pola hidup anak dibetulin, ya nggak bisa sekolah sendiri, harus kerjasama orang tua. Dan orang tua juga ada aware-nya untuk mengingatkan itu, gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar jurnal-jurnal misi udah, tapi tujuan utamanya adalah membentuk pola hidup anak itu kembali normal. Dan ternyata sekolah-sekolah yang diajak kerjasama itu sangat mendukung dan berterima kasih. Anak saya ngerti makan pakai sayur Bu, sekarang kenal buah Bu, tadinya susah banget. Karena ada pemahaman itu, kemudian dia melakukan bahwa harus ada makan sayur, makan buah yang bergizi itu ya. Nah itu di KSP juga belum muncul, makanya saya memberikan catatan di sini. Yang kedua tentang RKT yang tidak ada biaya. Sekolah ini baik banget, biaya semuanya ditanggung oleh yayasan. Di RKT itu di RKAS dari rapor pendidikan itu tidak ada satupun biaya yang dianggarkan ke dana BOS dari rekomendasi yang dianjurkan di situ dari rapor pendidikan. Karena semua bukan cuma belajar semuanya, nah kan ada pelatihan butuh konsumsi, gitu kan, pelatihan butuh narasumber, itu kan bisa ngambil dari sana, gitu. Hanya kalau memang narasumber itu, kalau seperti kami pengawas itu bisanya mengusulkannya bukan dari distrik tapi ke organisasi, bukan Pak, ke organisasi kayak APSI gitu. Itu kayak APSI, karena kami memang organisasinya APSI, Asosiasi Pengawas Zona Baru, bisa dananya dari situ. Kalau dari distrik ya dianggapnya sama aja gitu, bahwa kita anggota sini gitu ya. Kemudian ya tadi kayak pelatihan ada konsumsi misalnya seperti itu, atau yang karakter pasti kan mungkin karakter kita pengembangannya di kokurikuler ya. Nah di kokurikuler itu kan juga ada kegiatan yang harus pada pendanaan gitu. Nah itu udah ada gitu ya. Udah bersih banget ini, baik banget. Karena memang Bu kami nggak mau repot, jadi ada anggarannya itu untuk ini kayak listrik itu kan udah jelas-jelas ya, listrik. Jadi yang jelas. Ini kenapa kita nggak pelaporannya ada? Terus terang hampir-hampir saya bilang ke Pak Adit apa uang dana bos kinerja saya balikin aja. Kenapa? Mohon maaf untuk misalnya narasumber dibatasi cuma sampai limit sekian. Padahal kita untuk
mengundang narasumber dari Pare itu biayanya belasan itu. Nah iya. Nah, terus makan harus difoto, terus bersama sekian. Itu merepotkan kita, makanya daripada bukannya kita nggak butuh dan tapi daripada pelaporannya merepotkan kita, akhirnya udah deh. Itu Bu kendala-kendala kita belum matching antar kebijakan dengan praktek di lapangan itu. Karena itu merepotkan sekolah swasta. Mending kita gunakan anggaran kita yang dipertanggungjawabkan ke yayasan sehingga nggak terlalu iya itu. Paling kalau yang kita gunakan di bos itu biaya harus pakai internet yang seperti itu. Iya. Itu sih kendalanya. Rasanya ribet banget gitu Bu. Kalau sudah terbiasa nggak Pak? Iya. Betul, karena belum pengalaman kalau menurut saya. Karena belum ada pengalaman sebelumnya seperti tadi ya narasumber. Kalau sudah tahu, kita juga udah antisipasi narasumber ini aja gitu. Kalaupun mau yang sampai ke yang ahli itu kan 1,5 juta ya. Ya kayak pelatihan itu sekarang kita misalnya narasumber aja sekitar angka 15. Kalau karena dari pagi itu tadi ya, kalau ngikutin itu nggak masuk. Kita buat saja. ini juga kan agak repot gitu. Iya. Terus makan di cover berapa ya Bu ya? Iya, apalagi tahun depan nih. Cuman 25.000. 25 udah cuma setengah. Iya, masuk sih. Oke, kemudian ya untuk ya KSP juga kayaknya belum diedit ya. KSP masih ada P5-nya gitu ya. Dia masih banyak menggunakan profil belajar Pancasila. Ini mungkin nanti ya KSP itu sebetulnya tiap tahun itu memang harus diedit, harus disesuaikan. Kemudian untuk visi itu masih mungkin tadi ya Pak ya, ada perbaikan ya visinya itu. Kalau mempersiapkan Pak nggak akan jadi-jadi, adanya cuma mempersiapkan aja gitu. Tapi kalau mewujudkan berarti udah jadi, gitu ya. Mungkin itu yang mungkin perlu revisi adalah mempersiapkan apa tuh tadi? Peserta didik. Ya? Peserta didik. Ya di KSP itu, nah visinya. Yang mempersiapkan peserta didik. Kalau mempersiapkan namanya mempersiapkan. Nggak jadi-jadi. Iya. Oke. Kemudian modul dengan RPP ya memang kita kemarin terbiasa dengan modul. Apa sih bedanya modul dan RPP? Kalau modul itu lengkap berarti ada materi-materi di sana. Materi-materi lengkap. Tapi kalau RPP nggak ada materi nggak apa-apa. RPP itu yang penting ada ya langkah-langkah, ada langkah-langkah pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan assessment. Nah yang saya lihat memang banyak itu. Jadi bukan modul, banyak kan RPP. Nggak apa-apa sekarang mau RPP, mau modul lebih bagus karena lengkap gitu kan. Itu sama yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi. Pilih salah beberapa kan dalam sekian pertemuan. Kalau kita banyak 8-nya kita pilih, kita repot lagi membuat penilaiannya. Jadi itu kan 8 muncul semua ya. Itu repot kan harus ada. Iya harus ada penilaian dari karakter itu dari 8 DPR itu. Siswa ini sudah berkembang dalam apa gitu kan. Oke, kemudian untuk penilaian ya KKTP-nya sudah bagus, ada muncul, cuman belum ada pernyataan KKTP. Walaupun ada yang sekian ini sudah tidak tidak dinyatakan tidak remedial. Nah, tapi berapa berarti ketentuannya berapa gitu ya? Udah ada, tapi kalau kita orang pendidikan atau maksudnya sebagai guru atau sebagai pengawas tahu KKTP-nya ini, cuman pernyataan KKTP itu yang nanti bisa kita jadi panduan
KKTP kita. KKTP-nya bahasa Indonesia ini, jadi dikumpulkan dari semua tujuan pembelajaran. KKTP-nya di rata-ratanya berapa? Tujuan pembelajaran ini KKTP-nya segini. Gitu. Nah, itu ada yang 66, ada nggak apa-apa, beda-beda. Jadi tadi ada yang apa ya? Seni budaya atau apa itu 80 KKTP-nya ya. Terus yang ini 66 bahasa Indonesia. Boleh silakan di ini lagi. Jadi memang hampir mirip KKM, cuma kalau KKM itu kan ngambilnya dari arah yang berbeda, kita mengambilnya dari kemampuan. Kemudian penilaian itu di penilaian akhir semesternya itu semuanya PG. Ada esai. Ya. Semua mata pelajaran seni juga. Itu ada PG dan Jadi esai. 50 PG, 5 esai. Ya. Prakteknya ada. Ada beberapa yang memang bisa dipraktikkan, kayak agama, Ya. terus bahasa, Ya. IPA itu yang Ya. praktek. Kalau yang enggak ya berarti kayak matematik, IPS. Nah, yang muncul itu tadi adalah yang PG atau yang tes tulis semuanya. Yang saya harapkan tuh yang tadi, misalnya muncul juga ya tes praktek, tes kinerjanya gitu ya. Tapi itu muncul. Jadi sehingga saya ingin tahu apa rubrik penilaiannya seperti apa. Kalau PG kan ya rubrik penilaiannya benar ya. Iya. Udah pokoknya benar dapat Salah, 100, salah kosong begitu aja gitu. Ya, oke. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu, udah sampai ke penilaian yang terakhir yang catatan saya. Karena ini tadi yang awal-awal tadi memang saya tidak sampaikan. Saya sampaikannya di sini karena saya menilainya tadi pagi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian.